singing in the rain. Udah live ya, sorry. Oke, gini, jadi selama ini kan gue ngebahas dopamin mulu, suatu hormon di otak yang memberi lu motivasi buat ngelakuin PMO. Jadi buat lo yang first time nonton ini channel, gue sering banget bahas tentang hormon dopamin ini di channel ini. Dopamin itu sendiri bahasa gampangnya hormon antisipasi. Hormon yang memberi sinyal di otak lo, yang aktivasinya terjadi di otak, supaya lo termotivasi buat ngelakuin sesuatu demi ngincer rewardnya. Nah tapi bukan berarti hormon dopamin ini jahat tergolongnya. Mohon agar tidak disalahpahami dengan lu nganggapnya ini sebagai hormon yang jahat yang harus dihindari. Nope, dopamin itu kan sejatinya buat ngasih lu motivasi. Tapi yang terjadi sekarang sayangnya kebanyakan disalahgunain. Gini maksudnya, ngasih motivasi lu tapi motivasi buat dapetin kenikmatan palsu dari PMO. Which is ini bego dan dampaknya ngerugiin lu. Dopamin pun udah kayak pedang bermata dua, bisa jadi temen atau bisa jadi musuh lu. Jadi temen maksudnya lu termotivasi buat ngelakuin sesuatu yang ngebantu lu upgrade diri kayak produktif, olahraga, self-care, dimana dampaknya ke diri lu secara jangka pendek maupun panjang itu positif. Dopamin bakal jadi musuh lu kalau motivasi yang lu punya yaitu cuma buat ngincer kenikmatan sesaat doang dari habit PMO atau habit-habit kotor lainnya. Ini useless dan buang-buang waktu dan energi doang. Nah tapi di video kali ini kita bukan mau bahas tentang dopaminnya. Kita bakal membahas satu hormon lainnya yang juga menyebabkan diri lu jadi sulit buat lepas dari cengkraman jahat PMO. Ngebuat lu terjebak terus, pengen ngelakuin terus. Kayak ada perasaan gak rela, kayak lu merasa sayang, cinta kalau gak ngelakuin PMO ini. Ini toxic banget bro. I love you in every universe. Kenapa lu harus tahu ini? Karena biar lu lebih gampang berhenti PMO. Lu harus ngerti luar dalam gimana habit PMO ini bekerja, menempel secara kuat di diri lu. Because knowledge is the most powerful weapon. Semakin lu ngerti, semakin gampang buat berhenti. I promise you. Oke, kalau gitu mari kita masuk ke pembahasan utama video kali ini. Pastiin lu nonton sampai habis karena ilmunya gue jamin sangat bermanfaat. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO, gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Jadi apa hormon yang gue maksud? Hormon yang gue maksud itu yaitu hormon oksitosin namanya. Hormon oksitosin ini sering juga disebut sebagai hormon cinta, hormon kasih sayang, hormon bonding antara cewek dan cowok. Hormon dopamin yang tadi awal kita bahas itu hormon before istilahnya. Hormon oksitosin ini hormon after. Maksudnya apaan tuh bang? Before after. Ini tuh kayak gimana maksudnya? Gini, dopamin kan aktif pas lu lagi sakne-saknenya. Lagi scrolling material yang pas buat teman bercocok tanam. Lu semangat banget di sini. Lu sangat mengantisipasi setiap konten yang lu scroll karena hormon dopamin ini. Nah, kalau oksitosin ini aktifnya ketika O atau ambatukam. Hormon oksitosin ngasih lu perasaan relax, tenang, damai sentosa beberapa menit setelah lu menyemburkan itu. Lu pasti ngerti lah yang gue maksud itu, boys only. Makanya gue sering baca komentar juga. PMO bagus bang sebagai obat tidur. Ya wajar lu jadi ngantuk karena ini efek menenangkan dari hormon oksitosin ini. Badan lu jadi lebih kalem kan, temponya turun, lebih chill, lebih relax, dan ada perasaan menyesal yang hebat juga dibandingkan sebelum ambatukam. But the problem is, ini nih yang menjadi bahayanya. Masalahnya adalah yang menjadi objek bonding lu ketika hormon oksitosin ini rilis itu bukan seorang wanita asli yang ada wujud bentuk fisiknya yang bisa lu pegang dan sentuh, yang bisa lu interaksi dan ajak ngomong dan sebagainya, tapi wanita di layar di kasus kecanduan PMO ini. Ini fake, palsu, nggak real. Lu bonding sama pixel-pixel di layar. What the hell man? Apakah menurut lu ini sehat dan natural? Tentu saja tidak. Apa bedanya coba ini sama kelainan jiwa, sorry to say. Lu attach banget jadinya sama pixel-pixel di layar akibat kecanduan PMO ini. Akibat hormon oksitosin ini yang nganggep kalau lu itu baru aja ngelakuin
yang real, padahal aslinya enggak. Semakin sering lu PMO, semakin kuat bondingan lu sama layar bre, sama pixel-pixel di layar, bayangin. Gila, begitu miris ya ngelihat generasi cowok modern yang addict kecanduan sama PMO. Bondingannya sama layar nggak tuh? Bertentangan banget sama kehendak sang the mother nature. Harusnya kan Adam dan Hawa, ya kan? Tapi yang sekarang terjadi Adam dan layar. Oke, apakah otak masih bisa reset supaya oksitosin ini balik normal, natural ke kondisi yang semestinya seperti yang didesain sama Yang Maha Kuasa biar lu sebagai cowok ya bondingannya sama cewek real. Kabar baiknya, tapi gue punya kabar buruk juga, tapi gue mau jelasin kabar baiknya dulu. Tentu saja bisa, berhubung otak kita itu kan sifatnya plasticity, neuroplasticity, adaptable, tergantung sama lu ngegunainnya gimana. Otak lu pun khususnya di part hormon oksitosin ini bisa reset kembali. Nah tapi kabar buruknya prosesnya enggak instan dan tidak mudah. Bukan maksudnya gue nurunin motivasi lo, tapi ya stop total ngelakuin PMO itu the only way. Satu-satunya cara kalau lu pengen part oksitosin ini reset, kembali bertingkah normal, nggak lagi attach, nggak lagi candu, nggak lagi menganggap kalau wanita-wanita di layar, pixel-pixel itu sebagai sesuatu yang real. Ketika lu ngelihat cewek-cewek di layar sedang beratraksi sambil atau ambatukam, disinilah proses bonding yang sangat tidak natural terjadi. Sekarang kebayangan lu betapa rusak baik dari sisi dopamin lu maupun dari sisi oksitosin lu ketika kecanduan sama yang namanya PMO. Ini bukan permasalahan ecek-ecek, ini permasalahan yang real yang bakal ngancem hidup lu ke depannya. Masalahnya otak yang terdampak, organ terpenting yang nentuin banget kesuksesan diri lu ke depannya. I see, kalau gitu open BO lebih sehat dong daripada PMO. Ya udah gue nyari open BO aja deh buat pelampiasan supaya hormon oksitosinnya enggak disalahgunain. Believe me man, kalau lu masih dikontrol terus sama lust, sama hawa nafsu, lu gak bakal bahagia meskipun setiap hari ngelakuin itu sama cewek real. Lu gak akan pernah ngerasa cukup, dan ini nih yang gue jamin bakal menjadi sumber ketidakbahagiaan diri lu. Lu bakal ngerasa hampa, kosong, gak ada koneksi yang real, genuine connection yang tercipta di antara lu sama si cewek yang lu bayar buat open BO ini. Ini bakal ngerusak banget mental health lu juga, sama aja kayak kecanduan PMO, cuma bedanya lu MO-nya pakai tubuh cewek asli. Emangnya lu mau bonding sama cewek random yang gak lu kenal, yang mungkin dia juga melayani puluhan atau bahkan ratusan kliennya, yaitu para pria kesepian, lonely, yang dikontrol sama hawa nafsunya? Gue sih gak mau, terlalu murahan sekali Anda sebagai cowok mau ngelakuin ini. What's the point? Kenikmatan sesaat. Apakah kenikmatan sesaat itu ngebantu lu buat upgrade diri? Coba lu tanya ke diri lu sendiri, bantu gak? I don't think so. I don't think so. Oke, mari kita recap kesimpulan dari video ini. Jadi selain hormon dopamin, satu hormon lainnya yang membuat lu kecanduan PMO adalah hormon oksitosin. Hormon ini membuat lu bonding, attach, terikat sama wanita-wanita di layar yang lu jadikan bahan selama ini. Dopamin ngasih lu motivasi, sementara oksitosin ngasih lu rewardnya. Satu-satunya cara supaya oksitosin lu reset, putus bondingannya sama pixel-pixel di layar yang menyerupai wanita, yang mana ini toxic banget buat diri lu, yaitu nggak ada cara lain selain stop PMO. Supaya otak lu rewiring, kembali ke bentuknya yang sehat, yang normal, yang natural, akibat absennya paparan PMO selama mungkin. Oke, thank you so much udah menonton. Gue harap videonya ngebantu. Komen, like, share, subscribe. Ini ngebantu banget channel ini untuk terus bisa grow. Atau kalau lu pengen support gue lebih lanjut, lu bisa dapetin di buku gue Panduan Lengkap Berhenti PMO Permanen. Ini sebuah bacaan yang wajib banget buat lu yang pengen lebih advance lagi, pengen memahami gimana kecanduan PMO itu bisa terjadi di diri lu, serta tips dari gue yang lebih mendalam lagi supaya lu bisa lebih gampang buat berhenti. Ini bakal ngubah hidup lu banget, gue jamin. Udah banyak banget cowok yang terbantu sama ebook ini. Cek course gue juga di Udemy, belajar bikin konten buat lu yang tertarik menyerap isi kepala gue tentang cara membuat konten yang menarik. Thanks again, kita ketemu lagi di next konten. Bye-bye.